Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 1, teori belajar dan motivasi belajar anak, ruang kolaborasi. Berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas antara lain. 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Ketiga, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 4. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang kelima, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran kognitif. Pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah yang kemudian dapat dikembangkan dengan cara berpikir kritis. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, di mana guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Kelima, siswa terlibat dalam pengamalan yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang sedang dialami. Keenam, guru menggunakan data yang belum diolah dengan sumber-sumber utama dan juga materi-materi yang interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Wah, materinya sangat menarik ya sahabat PPG. Bagaimana nih? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas? Ya, sepertinya kalian sudah paham ya. Sahabat PPG, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pertama, discovery learning. Salah satu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh adalah discovery learning. Siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri, di mana siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Kedua, reception learning. Bagi guru, mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran,
memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke spesifik. Inti pendekatan reception learning adalah expository teaching, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. Ketiga, assisted learning, yaitu mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif individu. Perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya. Orang tersebut sebagai pembimbing atau guru yang memberikan informasi dan dukungan penting yang dibutuhkan anak untuk menumbuhkan intelektualnya. Keempat, active learning. Active learning artinya pembelajaran yang aktif. Bagaimana sih pembelajaran yang aktif? Pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kelima, the accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat, yaitu konsep dasar dari pembelajaran ini bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Keenam, quantum learning. Quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam praktiknya, quantum learning menggabungkan sugetologi, teknik pemercepatan belajar, dan neurolinguistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. Wah, sahabat PPG, semakin seru ya pembahasan kita. Selain kita mempelajari tentang bagaimana teori-teori pembelajaran, kita juga baru saja mempelajari model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yuk lanjut! Diskusikan dalam kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara memotivasi. Pertama, menjadikan Tania sebagai peserta didik yang aktif. Kedua, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Ketiga, sampaikan motivasi secara langsung atau berikan pujian. Tania dengan umur yang masih memasuki awal sekolah dasar tergolong belum memahami yang namanya kesuksesan. Dengan seringnya guru memberikan feedback yang bersifat apresiatif kepada Tania atau hasil usaha Tania pada saat pembelajaran, guru juga mampu membuat suasana kelas menjadi interaktif agar Tania bisa semangat belajar dan dapat meningkatkan kemampuannya. Guru menanyakan cita-cita Tania dan mengaitkan tentang semangat belajar. Selanjutnya, Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Cara memotivasi. Pertama, menciptakan metode belajar yang variatif. Kedua, pemberian reward ini bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya agar siswa termotivasi. Siswa yang termotivasi akan belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Ketiga, menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa di dalam kelas. Samuel termasuk kategori siswa kelas tinggi pada jenjang sekolah dasar yaitu kelas 4 SD. Pada masa ini, siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media seperti gambar interaktif serta games atau permainan yang dimana membuat kelas menjadi hidup serta membantu mereka dalam berkompetisi secara sehat. Dengan melaksanakan game atau permainan yang bersifat edukatif, guru dapat membagi kelompok. Contohnya pada kelas Samuel agar dia mampu bekerja sama dengan temannya dan menekankan kalau dalam permainan adalah hal yang wajar untuk kalah dan menang. Yang terpenting dalam sebuah kompetisi ialah semangat dalam meraihnya serta menyadari bahwa kegagalan bukanlah hasil akhir. Itulah peran guru untuk mengembangkan growth mindset pada siswa. Selanjutnya, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Siswa pendiam di kelas harus diberikan stimulus dan respon agar menjadi siswa yang aktif sesuai dengan teori behavioristik tentang tingkah laku. Kita sebagai guru harus membantu siswa dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan siswa lainnya. Memintanya untuk jujur dan juga terbuka,
Kemudian secara bertahap menanamkan kembali rasa percaya diri mereka dengan cara melibatkan diri mereka dalam urusan-urusan di sekolah. Mulai dari hal kecil seperti memberikan stimulus secara khusus agar peserta didik mampu terlibat aktif di dalam kelas. Kemudian, melibatkan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler, terutama dalam bidang sosial. Kenapa? Karena siswa akan membentuk jiwa sosialnya di mana mereka dapat berinteraksi dengan teman yang lainnya. Dengan membimbing dan selalu mengarahkan peserta didik akan menimbulkan motivasi kembali untuk belajar di sekolah. Juga kita dapat mengarahkan Sandra untuk tidak meremehkan teman kelas yang lainnya karena setiap anak memiliki kemampuan masing-masing. Keempat, Robert, 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga, tidak adanya komunikasi dengan orang tua, dan kurangnya perhatian terhadap anak secara tidak langsung mempengaruhi kondisi baik psikis maupun fisik siswa. Tidak jarang beberapa siswa mengalami gangguan dan perkembangan dalam pembelajaran akibat kurangnya perhatian orang tua. Sebagai guru, kita bisa melakukan pendekatan secara lembut dengan behavioristik. Karena yang mereka butuhkan adalah teman yang dapat mengerti dan dapat membantunya. Harus ada pendekatan yang intensif kepada siswa. Kita sebagai seorang guru harus mencoba mengajak mengobrol mengenai hal-hal yang sangat ia sukai. Sehingga tanpa diminta, anak tersebut akan dengan sendirinya menceritakan kepada kita perihal apa yang terjadi di dalam keluarga. Dan sebagai guru yang baik, kita mampu memotivasi siswa agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dan kembali aktif belajar di sekolah. Nah sahabat PPG, itu dia contoh kasus dan cara mengatasinya menurut pemahaman dari kelompok kami. Kalau kelompok kalian bagaimana? Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 1, teori belajar dan motivasi belajar anak, ruang kolaborasi.